Coba kalian bayangin skenario gila ini. Bursa transfer musim panas Liga Inggris lagi benar-benar brutal. Klub-klub rival kayak Manchester City, Liverpool, bahkan tim tetangga sebelah yang lambangnya ayam sayur itu aja udah jor-joran bakar duit buat ngebangun skuad demi musim baru. Di tengah hiruk-pikuk dan pamer kekayaan itu, apa kabar Arsenal? Sang juara bertahan kesayangan kita ini justru sempat bikin fansnya ketar-ketir dan overthinking parah. Apalagi kemarin sempat ada drama menyayat hati, kecewa berat gara-gara di PHP-in sama bintang sekelas Vinicius Junior. Banyak yang mikir, wah, Arsenal bakal diam aja nih musim ini. Tapi tiba-tiba, tanpa kuar-kuar berlebihan di media, tanpa rumor receh tiap hari yang cuma bikin capek hati, meriam London meledakkan bursa transfer dengan satu pergerakan senyap yang tingkat kecerdasannya di luar nalar. Bruno Guimaraes, sang jenderal lapangan tengah andalan timnas Brasil, resmi merapat ke Emirates Stadium. Jujur aja, siapa sih yang nyangka transfer supermasif ini bakal kejadian? Nyaris nggak ada yang bisa nebak. Proses pendekatannya aja udah kayak adegan di film-film mafia. Mainin intrik psikologis kelas, atas sampai klub asalnya dibikin pusing 7 keliling, dan akhirnya menyerah. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas, setuntas-tuntasnya, kenapa transfer Bruno Guimaraes ini bukan cuma sekadar urusan buang-buang duit, tapi soal kelicikan strategi, masterclass negosiasi, dan kecerdasan level dewa dari manajemen baru Arsenal. Seperti biasa siapkan kopi kalian, karena pembahasan kita kali ini bakal panjang dan seru banget. Gini ya, kalau kita sadari, nggak kerasa banget musim baru Premier League itu udah di depan mata. Tinggal nunggu waktu buat bergulir lagi. Buat kalian para pecinta sepak bola sejati, pasti udah kangen berat dong menantikan tensi tinggi dan persaingan liga paling brutal di muka bumi ini. Apalagi buat para barisan Gunners di seluruh penjuru dunia. Ngelihat tim kebanggaannya turun gelanggang dengan status mentereng sebagai sang juara bertahan, rasanya pasti ada kebanggaan tersendiri yang meletup-letup di dada. Tapi di saat yang sama, campur aduk sama rasa deg-degan yang luar biasa. Kenapa? Karena beban sebagai juara bertahan itu beratnya minta ampun. Bos, Arsenal sadar betul. Mereka nggak bisa cuma ongkang-ongkang kaki dan ngerasa skuad yang kemarin udah cukup. Pesaing mereka udah pada berevolusi, nambah amunisi, dan siap balas dendam. Kalau Arsenal diam aja, bisa-bisa mahkota juara bakal melayang gitu aja dari London Utara. Makanya, sinyal bahaya langsung dikirim ke seluruh penjuru Inggris lewat gebrakan maut di bursa transfer. Nah, yang bikin transfer Bruno Guimaraes ini jadi topik perbincangan super panas dan bikin banyak orang geleng-geleng kepala bukan cuma soal seberapa hebat pemainnya di atas lapangan, tapi proses di balik layarnya yang benar-benar mind-blowing, aneh, tapi jenius banget. Cerita epik ini bermula dari kondisi internal kubu Newcastle United yang lagi agak porak-poranda dan nggak stabil. Nama-nama besar kayak Anthony Gordon, sampai gelandang bertenaga kuda Sandro Tonali kabarnya, ngebet mau cabut nyari pelabuhan baru. Di tengah kekacauan itu, Bruno Guimaraes, yang ngerasa masa depannya di St. James Park udah mulai abu-abu dan gak sejalan lagi sama ambisinya, akhirnya juga buka pintu buat pergi. Nah, disinilah insting predator Arsenal bermain. Mereka nyium bau darah. Mereka tahu ada celah besar yang bisa dimanfaatkan. Tapi, alih-alih datang gagah bawa koper isi duit ratusan juta dan ngasih tawaran resmi secara langsung ke manajemen Newcastle layaknya klub kaya pada umumnya, Arsenal malah milih main cantik lewat jalur belakang. Mereka menggunakan jasa perantara alias makelar untuk memulai pergerakan bawah tanah. Awalnya, manuver ini kerasa agak aneh. Si perantara yang diutus Arsenal ini maju dan ngajuin tawaran pertama sebesar 70 juta pounds ke meja direksi Newcastle. Responnya? Udah bisa ditebak. Langsung ditolak mentah-mentah. Newcastle yang lagi sensi mungkin mikir, enak aja lu nawar murah buat gelandang terbaik yang kita punya. Kita memang lagi butuh duit, tapi kita nggak bodoh. Nah, di titik krusial inilah magisnya negosiasi Arsenal dimulai. Biasanya, klub top yang tawarannya ditolak bakal langsung panik. Mereka bakal buru-buru naikin tawaran nambah belasan juta pounds biar sang target nggak disambar, atau ditikung klub saingan. Tapi apa yang dilakukan Arsenal? Mereka malah milih buat ghosting Newcastle. Beneran, gangs. Arsenal mendadak hilang di telan bumi dan nggak ngehubungin pihak The Magpies sama sekali selama berminggu-minggu. Seolah-olah mereka lagi main-main games dan ngomong secara tersirat. Ya udah kalau kalian nggak mau ngelepas di harga segitu, kita juga santai aja. Nggak butuh-butuh amat kok. Taktik tarik ulur yang kejam ini sukses besar bikin petinggi Newcastle ketar-ketir dan jengkel setengah mati. Sampai-sampai ada laporan yang menyebutkan kalau kelakuan Arsenal ini dianggap sangat menyebalkan dan bikin emosi jiwa. Tapi ya,
Itulah pintarnya manajemen era baru Arsenal. Mereka udah baca situasi dengan sangat jeli. Mereka tahu persis bahwa saingan mereka buat dapetin tanda tangan Bruno, saat itu hampir nggak ada yang berani maju. Jadi, Arsenal berani mainin ritme, mengontrol narasi, dan memegang kendali penuh atas negosiasi ini. Mereka yang nentuin kapan harus maju, dan kapan harus mundur buat ngulur waktu. Setelah berminggu-minggu Newcastle digantungin tanpa kepastian, barulah Arsenal masuk melakukan pendekatan secara resmi bak seorang pahlawan. Operasi senyap tahap akhir ini dipimpin langsung oleh sang juru racik Mikel Arteta dan sang direktur olahraga cerdik asal Italia yang baru ditunjuk, Andrea Berta. Setelah pertemuan face-to-face, hasilnya sungguh di luar dugaan. Kesepakatan akhirnya berhasil terkunci hanya di angka 75 juta pounds. Cuma nambah secuil doang dari tawaran awal yang sempat ditolak dengan sombongnya. Operasi ini secara sah ngebuktiin kepada dunia kalau era Arsenal yang hobi overpay, panikan di bursa transfer, atau gampang diperas harganya udah benar-benar tamat. Mereka kini menjelma jadi klub yang super kalkulatif, dingin, dan efisien. Mendapatkan pemain bintang sekelas Bruno Guimaraes dengan harga 75 juta pounds di zaman sepak bola modern sekarang ini, itu ibarat nemu harta karun di siang bolong. Tapi tunggu dulu, mari kita bedah efek dominonya. Datangnya pilar utama timnas Brasil ini ke London Utara bukannya tanpa masalah baru. Ibarat sebuah rumah mewah yang udah penuh sesak dengan perabotan mahal, masuknya barang baru yang megah pasti bikin ruangan jadi sumpek. Lini tengah Arsenal sekarang sesak banget. Bos, benar-benar overcrowded. Bayangin betapa mewahnya amunisi yang dimiliki meriam London sekarang. Saking mewahnya, kedatangan Bruno ini udah memakan korban bahkan sebelum bola pertama ditendang di kompetisi resmi. Kita semua yang sering nonton Liga Inggris sama-sama tahu kalau Bruno Guimaraes ini bukan gelandang kaleng-kaleng yang cuma bisa satu peran. Di Newcastle, dia udah ngebuktiin kalau dia itu sangat fleksibel. Dia mahir banget dimainkan sangat dalam sebagai pemain nomor 6 yang ngatur tempo, atau didorong sedikit ke depan sebagai nomor 8 pembawa bola penyerang. Artinya, posisi murninya bakal langsung nabrak dua raksasa yang udah ada di Arsenal. Martin Zubimendi yang brilian, atau sang pangeran lini tengah yang harganya ratusan juta, Declan Rice. Nah, dengan komposisi pemain sengeri ini, racikan sakti apa yang bakal dipakai Arteta? Kalau Arteta mau nekat dan main ultra dominan, dia bisa aja menurunkan ketiganya sekaligus di atas lapangan. Bayangin, Zubimendi, Bruno Guimaraes, dan Declan Rice dimainkan bersamaan jadi trio gelandang sentral. Ini bakal jadi trio monster yang bikin lini tengah tim manapun merinding dan mati kutu sebelum bertanding. Dengan benteng kokoh trio monster ini, Arteta nggak perlu lagi pusing mikirin transisi bertahan dan nggak usah repot-repot pakai jasa pemain pelapis kayak Luis Kelly sebagai gelandang tambahan. Tapi, setiap keputusan berani pasti ada efek dominonya yang ngeri. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa sih Arsenal sampai sebegitunya? Segitunya banget pengen ngebawa Bruno Guimaraes? Kenapa harus dia? Jawabannya sebenarnya sangat simpel tapi fundamental. Dia punya kualitas unik yang benar-benar lagi dibutuhin dan belum dimiliki sepenuhnya oleh skuad ini. Kualitas pemain berusia 28 tahun asal Rio de Janeiro ini emang mutlak masuk kategori nomor wahid dunia. Kalau kita mau mengibaratkan gaya mainnya, performa Bruno itu rasanya kayak gabungan sempurna antara kecerdasan taktik seorang Zubimendi dan daya jelajah fisik tanpa lelah dari seorang Declan Rice. Dia adalah tipe gelandang box-to-box sejati yang sangat dinamis. Energinya kayak nggak ada habisnya buat nyisir semua sisi lapangan hijau, dari ikut numpuk di garis pertahanan sendiri, sampai tiba-tiba udah nongol di kotak penalti lawan buat bikin ancaman. Di saat yang sama, atribut bertahannya juga ngeri banget. Akurasi tackle-nya bersih tapi agresif. Dia pinter banget baca arah permainan buat nutup pergerakan lawan, jago ngelakuin intersepsi krusial, dan yang paling menonjol, dia punya body balance alias keseimbangan tubuh yang luar biasa tangguh. Bruno itu susah banget dijatuhin pas lagi pegang dan melindungi bola dari pressing lawan. Tapi jangan salah, kehebatan Bruno bukan cuma urusan potong-memotong bola saat bertahan. Urusan ngatur serangan juga dia itu jago banget. Kalian tahu nggak? Menurut catatan statistik resmi dari FotMob musim lalu, akurasi umpan Bruno itu secara konsisten menyentuh angka luar biasa, hampir 90%. Buat tim kayak Arsenal yang sangat mendewakan penguasaan bola progresif dan skema tiki-taka modern ala Arteta yang butuh sirkulasi cepat, pemain dengan passing seakurat dan setenang Bruno adalah kepingan puzzle yang sangat berharga-harganya. Dan ada satu lagi senjata rahasia yang bikin Arsenal bakal makin ditakuti, situasi bola mati. Arsenal ini kan udah terkenal banget dan jadi rahasia umum kalau mereka itu spesialis. Nyaris candu banget,
cetak gol lewat skema corner kick atau tendangan bebas. Nah, kehadiran Bruno nambah satu lagi opsi ancaman yang bikin bek lawan makin frustrasi. Di Newcastle aja, dengan skuad yang gak semewah Arsenal, musim lalu Bruno sukses mencatatkan 9 gol dan 5 assist. Bayangin aja kalau musim depan dia yang ditugaskan jadi eksekutor kejutan dari luar kotak penalti, atau malah jadi target man misterius yang lari memecah konsentrasi bek lawan pas corner. Arteta jelas bakal punya mesin alternatif pencetak gol yang sangat mematikan dari lini kedua, melengkapi peran krusial yang selama ini cuma sering diisi sama Declan Rice atau sesekali Mikel Merino. Pada akhirnya, dari semua drama panjang ini, sebagus apapun seorang pemain, sehebat apapun atribut fisik dan kemampuan passingnya, dan semurah apapun harga diskon yang didapat manajemen, semua teka-teki taktik ini pada akhirnya bakal bermuara dan kembali diletakkan di atas pundak satu orang, sang otak serangan dan peracik strategi, Mikel Arteta. Percuma aja dong kalau manajemen udah pinter banget kerja keras di balik meja buat beli pemain-pemain top dengan harga miring. Tapi kalau pas peluit ditiup di lapangan, pola mainnya masih monoton, serangannya sering mentok, atau terus-terusan cuma pasrah nungguin sedekah keajaiban gol dari skema tendangan sudut doang. Musim depan ini bukan sekadar musim biasa, tapi adalah waktu pembuktian mutlak dan sejati buat kapasitas seorang Arteta. Kalau dia bisa meramu taktik dengan benar, berani sedikit aja berinovasi dan melepaskan diri dari zona nyaman skema musim lalu, sosok Bruno Guimaraes ini dijamin bakal jadi kepingan terakhir yang paling mematikan buat menyempurnakan mahakarya Arsenal. Bayangin aja betapa gentar dan jatuhnya mental musuh pas ngelihat barisan line-up lini tengah Arsenal yang super mengerikan dan tanpa celah ini berjejer rapi di lapangan jelang kick-off. Dengan skuad sedalam dan seberbahaya ini, misi besar untuk mempertahankan gelar juara Premier League jelas bukan lagi sekadar omong kosong belaka, janji manis, atau angan-angan semata. Bahkan, impian tertinggi buat merajai seluruh dataran Eropa dan ngangkat trofi Liga Champions yang didambakan pun, kini bukan lagi sekedar mimpi basah tak berujung buat para fans. Arsenal udah bener-bener naik level, mendewasa secara mental dan manajerial. Dunia sepak bola kini bisa jadi saksi hidup, bahwa Arsenal bukan cuma sekumpulan pemain yang sukses jadi klub juara di atas rumput hijau, tapi juga telah bertransformasi dan menjelma jadi sebuah institusi raksasa yang super cerdas, efisien, terstruktur, dan sangat menakutkan dalam urusan kelicikan bisnis transfer. Nah, dari semua penjabaran panjang tadi, gimana nih opini dan tanggapan kalian? Para pendukung setia Arsenal dan juga para penikmat Liga Inggris secara umum? Ngelihat kedalaman lini tengah meriam London yang sekarang super padat, mewah, dan ngeri banget ini, ditambah dengan masuknya seorang Bruno Guimaraes, formasi taktik kayak apa sih yang menurut kalian paling cocok, seimbang, dan ideal buat dimainin sama Mikel Arteta? Apakah Arteta menurut kalian bakal punya nyali buat ngorbanin posisi sang kapten Odegaard demi kestabilan? Atau justru dia malah bakal ngerombak total dan ngerubah drastis gaya main Arsenal secara keseluruhan demi bisa memainkan trio monsternya di tengah? Coba deh, tumpahin semua prediksi liar kalian, tebak-tebakan taktik ala Football Manager, dan unek-unek jujur kalian di kolom komentar di bawah. Kira-kira, dengan skuad yang semewah dan semengerikan ini, Arsenal sanggup nggak ya sapu bersih gelar domestik dan Eropa musim ini? Atau malah bakal anti klimaks? Jangan cuma diam aja. Tulis pendapat kalian sekarang juga. Mari kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.